kontra sama Alsyad dan orang-orang yang pro ke Alsyad. Jadi perang lagi nih, perang dunia kesekian kalinya, bro. Harimau seharusnya di alam liar bukan di YouTube. Jadi buat lu semua yang komen hate, lu semua tahu apaan tentang harimau? Itu gampang. Lu kira murah? Iya. Lu pada sok tahu ya? Iya sih, ya mohon maaf ya. Karena memang apa ya, argumen dari dua-duanya tuh sama-sama kuat ya. Nah, bener. Ya kan, yang pro lumayan iya juga ya. Iya, yang kontra juga iya juga. Gimana sih? Iya kan? Gue udah subscribe Rumah Bugito nih, ntar ya gue buka YouTube ya. Tuh, gue udah subscribe Rumah Bugito. Bugito, rest in peace buat anabulnya Alsyad. Lagi-lagi ya, Senora meninggal dunia. Diumumkan lewat Instagramnya dengan caption yang cukup sedih banget kalau dibaca ya. Cukup sedih. Tapi kalau ngelihat komennya nih, ternyata malah banyak yang ngebully. Jadi kayak blunder gitu guys. Keluar lagi orang-orang yang memang kontra sama Alsyad dan orang-orang yang pro ke Alsyad. Jadi perang lagi nih, perang dunia kesekian kalinya. Sering berkasus berarti? Sering berkasus dan kasusnya selalu sama antara dia dan harimau-harimaunya. Nih Selebrita Expose udah merangkum beritanya, kita check it out aja. Baby. Ini detik-detik meninggalnya ya. Iya sayang. Itu mesinnya benar-benar kayak manusia ya, mesinnya juga. Oh no. Sekian lama menghilang, kini mendadak muncul dengan sebuah kabar mengejutkan. Pemirsa, pastikah kalian mengingat sosok satu ini? Jika tak lagi ingat, dialah Alsyad Ahmad, mantan kekasih Tiara Andini yang mendadak lenyap bak ditelan bumi sejak kasus pernikahan dan perceraiannya dengan Lisa Ashifa terbongkar. Kali ini tiba-tiba saja sepupu Raffi Ahmad itu muncul dan mengumumkan kabar duka anak harimau bernama Cenora yang sekian lama ia pelihara telah mati. Cenora merupakan bayi harimau dari indukan harimau betina bernama Jinora yang sekian tahun dipelihara Alsyad. Jinora ini harimau pertama ya yang diduga mati karena menderita kelainan paru-paru. Dicek virus juga. Kemarin kita cek virus itu aneh, mematikan buat kucing. Dites dari anusnya karena kan kalau panah itu jalan khusus ya, dan pencernaan itu negatif. Negatif jadi ya. Yang berbeda ada sesuatu di paru-paru. Kemarin paru-parunya benar-benar rusak. Kemarin paru-parunya beneran rusak katanya. Namun yang menarik, alih-alih turut berduka, netizen malah ramai-ramai membuli dan menyalahkan Alsyad karena harimau sering diajak membuat konten dan berinteraksi dengan banyak orang. Padahal Cenora masih sangat kecil. Iya, sedih banget karena gue juga pernah ketemu sama Senoranya juga. Sedih banget, semalam sih gue udah voice note tapi mau telepon hasil lagi berduka banget, jadi sedih banget. Dan gue ikut merasakan gimana kalau ditinggal sama hewan peliharaan, apalagi yang lagi di tempat kita itu, aduh sedih banget. Again, kalau kita dengar lagi pasti sedih banget kalau ditinggal sama hewan peliharaan. Itu yang jadi kontroversi juga nih guys, karena katanya orang-orang tuh udah menganggap harimau-harimau yang dibudidayakan sama si Alsyad ini udah jadi peliharaannya. Itu yang menjadi blunder juga karena banyak ahli-ahli hewan juga dari kubu-kubu yang tentunya kontra. Sama perilakunya Alsyad gitu ya. Kontranya adalah baiknya kalau memang cinta sama harimau misalnya, lebih baik untuk membudidayakan atau melestarikannya lewat konservasi alam aja. Jadi nggak ditangkar gitu-gitu, nggak dijadikan konten, dan terutama nggak dijadikan peliharaan gitu. Jadi itu kubu-kubu yang kontra terhadap si Alsyad ini. Sedangkan yang pro-nya pada bilang kalau harimau-harimau ini lebih baik diurus Alsyad karena kalau diliar udah nggak bisa lagi. Kayak gitu. Kita lanjut lagi dulu ya. Sama hewan peliharaan, apalagi yang lagi di tempat kita itu, aduh sedih banget. Karena udah jadi bagian keluarga. Jadi kerasa kehilangannya tuh. Jadi bukan karena kunjung sini, bukan karena diajak main keluar. Jadi kalian tuh masih tahu atau gimana sih? Atau udah pernah ngurus harimau atau gimana sih gitu? Gue aja yang pernah ngurus harimau, yang ngurus harimau setiap ada tindakan itu
bukannya dulu expert loh guys. Nah itu argumen dia. Jadi kan banyak yang nyerang Alsyad, terus kayak lebih baik ini, lebih baik itu gitu. Terus Alsyad bilang, kalian tahu apa soal harimau? Dia aja kalau mau bikin keputusan apapun dia konsul ke expert. Yeah. Alsyad Ahmad makin tersudut setelah netizen juga mempertanyakan perizinan pemeliharaan satwa liar yang dikantonginya. Karena ternyata bukan kali ini saja baby harimau yang dipelihara konten kreator dunia satwa asal Bandung itu mati. Bahkan terungkap angka yang sangat mencengangkan, rupanya sudah 7 harimau mati di tangannya. Nah ini juga Bukan nih. berduka, netizen Indonesia malah menyerang Alsyad dengan beragam reaksi. Salah satunya membuat poster sindiran yang bertuliskan harimau ini mati. Wow. Didedikasikan buat lu Alsyad. Berarti ini dibuat netizen tapi fotonya Foto dia. Photoshoot asli ya? Photoshoot dia dengan si Senora. Harimau ini mati di tanganku katanya. Jadi yang bikin netizen tuh yang lebih bikin si Alsyad mudah untuk blunder adalah karena ini sudah ke-7 kalinya si anak-anak baby harimau ini tuh mati. Oh my god. Kenapa bisa dibuat ini? Pasti mikir kayak itu diurus nggak sih? Kenapa sampai 7 kali mati? Pasti pada mikir ke sana sih aku rasa. Nah, kalau jawabannya Alsyad terhadap hal itu adalah dia udah wawancara sama BBC Indonesia. Setelah ada 6 harimau yang mati dalam pemeliharaan Anda, bagaimana pertanggungjawabkan Anda sebagai tempat penangkarannya? Astagfirullahaladzim. Kalau anakan harimau itu kan rentan, bisa mati kapanpun, dan untuk pertanggungjawabannya kita mencari tahu apa yang terjadi. Kalau dari kelahiran pertama sampai ketiga itu ketahuannya karena memang alamiah, induknya yang merawatnya, jadi mati memang pas jatuh sama induknya, kita nggak ikut campur. Kalau yang keempat, kita lagi mencari tahu sekarang ini dari laboratorium apa masalahnya, apakah kelainan genetik, ataukah bakteri, ataukah virus, kita masih cari tahu hasilnya, nanti juga dikasih tahu ke masyarakat, ke orang-orang luas bahwa hasilnya kenapa anaknya bisa mati. Kayak gitu. Dan Kedepannya gimana nih? Adakah cara memperbaikinya? Astagfirullahaladzim. Setiap kasus dari kelahiran pertama itu selalu ada progres dan evaluasi buat kedepannya kayak gimana gitu. yang sekarang ini katanya ekstra nih karena cukup aneh dan belum ketahuan juga. Jadi memang lebih ketat lagi, lebih jaga harimau dan satwa-satwa di sini lagi. Jadi katanya udah ada evaluasi dari sebelum-sebelumnya katanya gitu. Tapi sangat disayangkan sekali ya. Iya dong. sampai 6 gitu, 7. Di tanganku. Ia membuat salah fokus dalam poster itu, tampak Shenora terlihat sedih saat digendong oleh Alsyad. Pas lagi ekspresinya sedih. Benarkah hewan juga memiliki tanda-tanda emosional sebelum ia mati? Tanda emosional itu juga terlihat saat juga dari kembaran Shenora, yaitu Teona yang sedih dan uring-uringan ketika ditinggal mati Shenora. Lantas bagaimana komentar selebritis pecinta binatang seperti Irfan Hakim dan Lucky Hakim? Benarkah Alsyad telah lalai dalam menjaga binatang-binatang di rumahnya? Kakak-kakak di Senora yang lahir duluan itu pernah ada masalah di paru-paru, yang anaknya mati itu, yang mati di awal itu pernah ada kelainan paru-paru ya untuk kakak Senora. Karena kalau misalnya nggak ikutin prosedur yang ada, pasti Alsyad juga udah ditangkap kalau misalnya dia melihara harimau Sumatera tanpa perizinan. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah si Alsyad itu nggak melihara harimau Sumatera, tapi harimau Benggala. Dari India bukan? India, Oke. jadi impor. Jadi bukan harimau sini gitu. Dan itu nyambung ke perizinan nih guys, karena menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor sekian, harimau Benggala bukan termasuk satwa liar yang dilindungi di Indonesia. Itulah sebabnya Alsyad lebih mudah mendapatkan izin memelihara harimau Benggala dibandingkan harimau Sumatera. Iya. Kayak gitu. Nah, memang kita tidak bisa menghindari untuk beberapa spesies mamalia memang ada baiknya sebagian di alam dan sebagian itu sudah mulai didomestikasi untuk di-breeding atau dikembangbiakan. Karena kalau mengandalkan dari alam aja, mereka mungkin akan lama-lama semakin menurun populasinya dan bisa punah. Nah, ini juga nih yang jadi perseteruan. Jadi kan kalau Ibu Dr. Yulia ini mengutarakan bahwa harimau itu memang tidak bisa bergantung pada yang di alam liar saja karena bisa terancam punah kan. Jadi sebagian harus didomestikasi untuk di-breeding. Nah, tapi kalau buat praktisi yang di kehutanan gitu, yang pelestarian hewan-hewan di hutan itu, pada
kontra terhadap domestikasi tadi. Misalnya kayak Tirto ID nih, daripada berlomba untuk pelihara harimau di rumah, kenapa nggak menghabiskan waktu dan dana untuk konservasi dan penambahan habitat. Jadi lebih ke konservasi guys, bukan domestikasi. Apa bedanya? Kalau domestikasi itu kan kayak misalnya kucing itu kan awalnya liar semua nih, ya kan, dari zaman dulu. Terus lama-lama kucing itu mulai hidup berdampingan dengan manusia. Okay. Makannya akhirnya bergantung sama manusia, jadi hewan peliharaan, jadi hewan yang jinak. Pada akhirnya banyak kucing-kucing yang sekarang istilahnya kalau kucing domestik itu yang udah tinggal dan berbaur sama kita, udah berubah nih cara hidupnya. Kalau dilepasin ke hutan susah hidupnya mati. Gitu, karena udah biasa misalnya dari segi makanan berdampingan juga udah beda gitu. Biasanya udah makan processed food, dilempar ke hutan harus makan raw nih. Harus berburu, misalnya harus berburu apa tuh namanya, ikan kan nggak bisa gitu kan. Skillnya nggak dibangun dari kecil nggak ya, dibangun karena dasar kayak manusia. gitu. Nah itu domestikasi. Tapi kalau konservasi itu adalah pemeliharaan yang dilakukan langsung di alamnya. Kalau enggak, menciptakan habitat yang sebisa mungkin mirip dengan alamnya. Dan perlu digarisbawahi bahwa interaksinya itu minim antara manusia dan si hewan itu sendiri, karena kan memang kita berusaha buat nggak mencabut si karakter atau cara-cara hidup dari hewan itu sendiri kan. Misalnya kayak tadi harimau itu kan pada alaminya itu mereka berburu. Manusia pasti dimakan dong, diterkam dan lain-lain, itu pada alamiahnya. Tapi kan ketika dia udah misalnya kayak Alshat udah berbaur, udah jadi peliharaan, itu kan jadi jinak sama manusia dan lain-lain, itu udah masuknya ke domestikasi gitu. Banyak yang bilang kayak gitu guys. Berarti gitu. Sebenarnya tempat penangkaran Alshat harus sama dong levelnya dengan standar konservasi. Nah itu juga yang dipertanyakan kan, tapi Alshat udah menjawab nih di wawancaranya dengan BBC Indonesia lagi. Bagaimana tanggapan Anda terhadap kritik para warganet dan aktivis kesejahteraan hewan yang memandang praktik Anda melihara satwa di rumah itu hal yang tidak etis? Nah dia cerita nih, netizen mungkin belum tahu ya, bahwa yang pertama digarisbawahi adalah yang harimau-harimau bayi harimau yang mati itu nggak serentak matinya, berkala, matinya itu berkala, dan pada proses breeding yang berbeda-beda. Terus yang kedua itu dia rawatnya harimau benggala yang dia bilang impor dari mana tuh, dari India, dari India. Nih si Eshan dan Jinora itu dua indukan yang awalnya dia pelihara dalam penangkarannya dia, dan posisinya dari awal itu di kebun binatang sana, jadi bukan di alam liar. Jadi menurut dia maksudnya preferensi dia itu lebih baik dia ambil aja di rumahnya daripada di kebun binatang gitu kan lebih stres juga, maksudnya banyak orang yang dateng, gak terurus. Dan ketika dia merasa capable buat ngelakuin itu, dia punya sourcesnya, dia punya sumber dayanya, dia punya wadahnya dan segala macam, kenapa nggak dia aja? Toh misalnya pun dia merasa bahwa ada orang yang datang ke rumahnya dia sebagai tamu, itu hanya beberapa aja dibanding dengan di kebun binatang kayak orang gitu. Asing ya, benar-benar orang asing. Cuma aku pertanyaan dari aku pribadi nih ya, perbedaannya adalah kalau di kebun binatang juga kita nggak berinteraksi langsung sama harimaunya kan? Bener sih, karena kan dibatasin sama pagar. Iya, tapi memang kasihan juga sih sebenarnya pada akhirnya ya, kayak dikandangin gitu. Nah, menurutku kebun binatang kurang proper, karena kebun binatang seluas apa sih? Pasti dari bagi-bagi buat hewan A, hewan B, hewan C. Space untuk hewan A sendiri pasti akan lebih kecil dan nggak proper dan nggak proper buat dia tinggal sebenarnya. Tapi kembali lagi sih, maksudnya kayak itu kan harimau itu ada di kebun binatang itu dari pertamanya itu kan pasti ada sebabnya ya, entah dia sakit atau apa gitu kan. Pasti kan misalnya dia diambil dari apakah dia diambil karena dia dianggap nggak mampu hidup di alam liar misalnya, kayak gitu kan. Oke lah, nggak apa-apa kalau kayak gitu maksudnya nggak bisa disalahin juga gitu. Tapi menurut aku pribadi nggak bisa dinormalisasi gitu. Jadi satu harimau dianggap kayak gitu, semua harimau kayak gitu. Gitu. Nah itu juga yang ditakutkan sama para
aktivis hewan ini guys. Jadi karena si Alshad itu influencer dan dia dikontenin, takutnya dia tuh nge-influence banyak orang buat melakukan hal yang sama, yaitu mendomestikasi harimau kayak gitu. Iya. Lanjut aja dulu ya. Belum puas menyerang kemampuan Alshad memelihara anak harimau, netizen juga menyerang kehidupan pribadinya dengan melontarkan komentar pedas. Anak harimau ditangisi, anak sendiri ditinggal. Sindiran tajam ini mengungkit kontroversi percintaan Alshad dengan sang mantan Nisa Ashifa. Yang sempat viral ya? Ini disebutnya mantan. Kalau sama yang ini udah mantan ya memang ya. Sejak kasus itu terbongkar hingga detik ini, Alshad bungkam 1000 bahasa soal hubungan dengan mantan istri maupun sang kekasih Tiara Andini. Inilah yang membuat netizen semakin tidak mempercayai Alshad. Namun yang menarik, ternyata Tiara Andini masih sangat peduli dengan Alshad dan bahkan juga merasa kehilangan. Hal itu diketahui dari postingan Tiara di akun Threads-nya berupa emotikon menangis. Banyak netizen menduga kalau selama ini Tiara diam-diam masih sering bertemu Alshad dan harimau-harimaunya, namun tanpa sorotan kamera. Yang disampaikan sama baru manusia, kalian tuh gimana ya? Harimau umur 2 bulan itu gak sama manusia umur 2 bulan. Gak sama. Mungkin harimau umur 2 bulan itu sama orang umur setahun sama 2 tahun. Anak orang umur 2 tahun. Anak orang setahun 2 tahun emang kalian taruh di kamar terus? Gak boleh jalan-jalan, gak boleh main. Kalau kalian gak kuat, emosional gak kuat nih, ikutin perjalanan kita, konservasikan. Kita dia juga bilangnya konservasikan. Kalau gak kuat jangan ikutin. Karena emang capek. Bukan capek dari duit doang, tapi hati lo bisa dari sana. Kayak itu katanya guys. Ada beberapa hal yang menarik lagi nih. Misalnya kayak pertanyaan dari BBC lagi. Bagaimana tanggapan Anda terhadap kebiasaan Anda menjadikan satwa liar sebagai konten? Gitu kan. Nah, Alshad tuh jawabnya, konsepnya konten itu ngikutin kegiatannya dia. Jadi bukan dia ngontenin harimau. Jadi sebenarnya kontennya itu diri dia sendiri, dan karena kegiatan dia adalah mengurusi harimau, jadi sekalian aja dia ngajarin cara kasih makan harimau misalnya, penangkarannya kayak gimana. Nggak mungkin dong dia paksain harimau buat action. Iya, benar. Kan nggak kayak gitu. Ponangan kira-kira lebih cenderung kemana nih? Di komen aja nggak sih? Ada akun yang bilang, nah pertanyaannya kepada yang terhormat fansnya Alshad, foto gendong Tiger Cup masuk kolam renang itu apakah kegiatan penangkaran? Jadi dia sambil melampirkan sebuah tweet dari Kumparan yang menyatakan bahwa Koordinator Humas BBKSDA Jabar, Erimil Drayana, mengatakan pihaknya tak memberikan izin memelihara kepada Alshad, melainkan izin melakukan penangkaran dengan tujuan memperbanyak populasi. Perlu digarisbawahi, tidak memberikan izin memelihara, tapi penangkaran untuk dengan tujuan populasi. Terus ada yang ini nih, ada yang ngomong nih. Pertanyaan lain, untuk apa izin memperbanyak populasi hewan yang bukan endemik di Indonesia? Jual beli? No! Bentar Pok, ini BBKSDA ini apa sih? Dia tuh ngapain? Pokoknya dari pemerintahan yang ngasih izin ke Alshad nih. Jadi BBKSDA itu adalah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam. Mereka juga udah bikin berita acara pemeriksaan atau BAP tentang kematian bayi Senora di tengah menunggu hasil nekropsi. Nekropsi itu kayak otopsi tapi buat hewan gitu. Kayaknya dilakukannya berdampingan nih, soalnya Alshad nge-share hasil tes kenapa Senora meninggal gitu ya. Kenapa Senora mati. Kak, coba cek CCTV dong, takutnya Senora terjatuh ke lantai dasar di saat ada yang gendong. Terus kata Alshad, hasil otopsi nggak ada memar atau rusak akibat benturan di badan atau organnya Senora. Udah di X-ray juga, hasilnya bagus. Terus kemungkinan nggak kalau keracunan? Hasil otopsinya liver hatinya itu bagus dan sehat. Jadi bukan karena keracunan. Terus apa ya? Terus apa karena dia kelelahan? Kalau kata dokter, kalau kelelahan itu jantungnya rusak, nggak sehat atau nggak normal. Hasil otopsi kemarin itu jantung Senora bagus dan sehat. Jadi kayak emang membingungkan banget sih yang menyebabkan dia tanda mati. tanya banget ya. Tanda tanya banget gitu. Soalnya virus-virus juga negatif. Nih. Udah dites ya berarti virusnya? Diagnostik
tes kit antigennya itu FPV-nya negatif, CPV-nya negatif juga. Ini 2 virus yang mungkin menyerang harimau ya. Kayak gitu ya. Jadi memang masih menjadi misteri sampai sekarang. Tapi udah dibikin BAP-nya katanya. Banyak yang nanya juga nih persyaratannya apa aja supaya bisa bentuk penangkaran sendiri gitu. Terus banyak banget. Kita ngajuin proposal, terus nanti ada izin tetangga, izin RT, izin RW, terus izin camat, lurah, terus juga nanti dicek sumber airnya, pH-nya, terus kelengkapan kandang, tenaga kerja, orang yang ngurusinnya, terus luas apa enggak kan banyak banget ya pasti. Jadi selain dari maksudnya dari kenyamanan lingkungan sekitar, itu tempat harus dibuat semirip mungkin dengan habitat aslinya itu. Iya, dari sisi biologisnya lah kayak pH air tadi ya. Iya, kelembaban tanah mungkin nggak tahu ya. Pokoknya kebutuhan dari harimaunya itu ya, yang pasti kebutuhannya yang paling mirip dengan yang aslinya nggak sih? Iya, kayak gitu. Nih, ada yang nanya, si Alshad 6 anak harimau meninggal di tangan dia kah? Kalau iya, kok masih boleh pelihara? Nah itu. Makanya lagi dievaluasi dulu sama BBKSDA ya kan. Nih, kenapa nih? Apakah memang kelalaian dari dianya gitu? Tapi pasti ya kita mah berharap aja ya sama sistemnya, karena kalaupun ada kelalaian ya semoga aja sanksinya sesuai gitu. Maksudnya kayak antara dicabut ininya atau gimana gitu. Tapi kalau enggak ada pun biar jelas semuanya kan, biar tahu gitu kayak gitu. Karena ya kayak sama aja kayak manusia 1-2 kali dibohongin, 3 kali kan harus di ini nih. Investigasi lagi nih, kenapa sih dia gitu. Ini udah 7 kali masalahnya. Bener. Ini yang bertanya adalah dia itu adalah wildlife biologist yang juga bekerja sebagai primates conservation. Itu konservasi primata gitu ya. Yang ngekonservasiin orangutan gitu ya. Primata kan monkey gitu-gitu ya. 2 bayi mati saat baru lahir. Itu 2022, Desember 2022, 1 bayi mati usia 8 hari. Mungkin lain kali biarin bayinya sama induknya dulu ya, nggak usah diuyel-uyel. Nah ini juga nih yang jadi perhatian gitu. Anak sekecil itu berkelahi dengan AdSense, umur 2 hari udah dipegang-pegang. Nah ini nih. Dia bilang breeding kucing aja cuma boleh 1 kali melahirkan dalam setahun dan 4 kali seumur hidup. Kalau terlalu sering di breeding beresiko kena piometra, stres dan lain-lain. 1 tahun 2 kali ya berarti. Wah edan 4 kali melahirkan dalam 2 tahun gitu kan. Berarti 1 tahun 2 kali. Ya. Maksudnya di sini nih poin ini 4 kali seumur hidup. Iya. Berarti seumur hidup Jinora udah 4 kali kan tadi kan? Oh iya, berarti nggak boleh lagi. Udah maksimum nih. Iya. Dan jaraknya itu loh, kayak ini kan 1 kali melahirkan dalam setahun. Ini kan dalam 2 tahun 4 kali gitu. Itu yang dipertanyakan. Betul. Gitu loh. Kayak ini macan diberanakin 4 kali dalam 2 tahun dan orang-orang masih bilang gak nyiksa. Ini gak nyiksa? Iya. Orang-orang masih pada bilang ini gak nyiksa. Iya, ini gak nyiksa kok gitu. Sinting pada lu orang sumpah. Jadi gitu guys, buat yang bertanya-tanya kenapa si Senora bisa mati, pastinya belum tahu karena masih menunggu hasil selengkapnya dan menunggu BAP dari si BBKSDA juga. Ya, jadi kita tunggu aja kelanjutannya gimana. Kita berharap sih semoga bukan kelalaian apapun ya, entah itu misalnya diracunin atau gimana atau gimana gitu. Kita juga tahu di alam liar juga pastilah, kayak kan alam juga punya kuasa, punya power, seleksi alamnya sendiri gitu, gitu ya. Kita yang kuat bertahan, yang enggak kita berharap aja sih semoga nggak ada campur tangan gitu ya, campur tangan kayak gitu. Dan kalau buat izinnya, balik lagi ya, tadi izinnya memang diperoleh karena memang Alshad sudah punya semua sources dan sumber daya yang diperlukan oleh si harimau ini, makanya dia dapat izin dan lebih mudah buat mendapatkan izinnya lagi karena dia memang bukan harimau Sumatera yang dilindungi. Jadi memang dari kitanya juga pun kalau ada apa-apa, kalau nggak salah tadi ya Benggala, kalau kenapa-kenapa pemerintah Indonesia tidak yang berpartisipasi banget karena
bukan Hewan asli, hewan fauna asli fauna Indonesia. yang dilindungi Betul. secara undang-undang gitu Iya. loh. Lagi-lagi perlu digarisbawahi bahwa izinnya itu penangkaran ya. Penangkaran bukan pemeliharaan. Si Alshad katanya ngontenin diri dia sendiri. Betul. Yang sedang nangkarin harimau. Jadi bukan Memang kegiatannya Alshad. kegiatannya harimau maksudnya yang lagi didokumentasiin. Iya, tapi lebih ke kegiatannya Alshad ngurusin harimau. Oh, iya sama aja sih Iya kan? sebenarnya ya. Nah, itu menurut kalian gimana tuh? Karena kan harimau nggak mungkin dong menikmati si AdSense. Terakhir Maksudnya kegiatan hewan secara alami makan itu didokumentasiin sama Alshad gitu loh. Dia maksudnya. juga katanya edukasi ke masyarakat, cara ngurusinnya kayak gimana, kebutuhannya kayak gimana, dan dia juga katanya didampingi oleh para expert ya. Betul. Jadi Dan yang pasti adalah laporan ke BBKSDA. Ya, BBKSDA. Itu rutin ya. Rutin katanya Jadi dan memang dikontrol banget sama dikontrol lembaga. gitu. Ya udah buat penutupan, mungkin kita baca-bacain komentarnya aja kali ya, biar Ayo, kita Po. bisa melihat dari dua sisi Iya. yang mendukung seperti apa dan Sepertinya seru sih. iya karena kayaknya seru soalnya banyak yang dukung tapi banyak yang mencekal juga. Santai aja bang, kan duit AdSense kontennya udah masuk dompet. Lain kali baby begitu badan dan imunnya masih belum baik, jangan kebanyakan dikontenin. Saran aja sih. Iya mas, aku setuju sih. Setuju ya? Setuju, karena memang umur-umur itu masih rentan, belum kuat kan, masih Iya. bayi, dia seminggu dari konten sama manusia, masih belum kuat sama alam sekitarnya. Jadi Iya. kayak ya udah mungkin umur berapa bulan, kayak 5 bulan baru bisa interaksi dengan manusia. I don't know. Itu balik lagi ya ke para ekspertisnya gimana ya, para orang-orang yang jaga ini. Ada nggak rentang umur tertentu yang Iya. bolehkan interaksi sama manusia? Kayak gitu gimana? Aku salvok nih, mending Alshad ikut Anya Geraldine nggak sih ternak lele? Banyak Geraldine ternak lele serius. Pernah atau sekarang masih nggak tahu deh update. Dan itu cuan banget. Oh iya, Aku pengen sih. ternak lele. Ya Nggak, mari pengen kita jadi ternak harimaunya. lele. Ah, kirain ternak lele. Oh ya, jadi katanya dia ini pembelaan juga. Aku pernah dengar bahwa, tadi kan kita baca bahwa katanya itu yang kematian pertama apa kedua itu gara-gara induknya. Kalau nggak salah. Iya. Makanya dipisahin dengan induk ya. Oh, semenjak kelahiran keempat. Iya, pokoknya semenjak kejadian-kejadian yang ada induknya gitu, yang induknya belum ada jiwa keibuannya dan lain-lain, itu dipisahin gitu. Oke, ya ada. Tuh. Harimau seharusnya di alam liar, bukan di YouTube. Jadi you need to stop Memang. domesticating tigers. Memang. It's true actually. Nah, ini banyak yang berantem nih di Iya. komentarnya. Seru deh liat orang berantem. Iya, panjang-panjang banget ya yang ngebelain ini. Tapi nih ada juga yang pro nih, Po. Iya. Respect sama kemampuannya dia dan fasilitas buat melihara satwa liar. Iya setuju. Tapi Mbok Iya tolong nggak usah di-collab, benar kan? Nih bos. Buat lu semua yang komen hate, lu semua tahu apaan tentang harimau? Gampang. Lu kira murah? Iya. Usah pada sok tahu ya. Iya sih, ya mohon maaf ya Bang Rapi. Indra. Nih, sorry bukannya saya merasa ini belain Alshad ya. Sorry, Harusnya ya. sorry bukannya saya merasa so pintar, banyak yang masalahin karena AdSense. Kalau emang profesi dan sumber pendapatannya dari situ sih oke-oke aja, ambil positifnya. Karena pemeliharaan hewan seperti harimau ini nggak semudah dan semurah yang dibayangkan. Perlu penanganan dan biaya yang besar. Iya benar. Dan itu udah resiko dia. Dan niat dia juga baik, edukasi tentang satwa yang dilindungi dengan membuat konservasi di rumah sendiri. Dia dan timnya pasti udah berupaya dengan sebaik mungkin. Tapi kalau udah takdir hewan itu mati, ya udah urusannya sama yang Maha Pencipta. So jangan terlalu mudah menyalahkan orang lain dan tentunya jangan mencampuri urusan pribadi dia karena setiap orang punya preferensi masing-masing. Respect. Ya. Setuju. Itu juga setuju sih karena kan balik lagi kita menunggu hasilnya dari BPKSDA dan hasilnya semoga tidak ada lagi-lagi campur tangan manusia. Lagi-lagi tidak ada kelalaian atau apapun ya. Betul. Kita berharapnya kayak gitu. Memang berat sekali ya, itu tanggung jawab yang besar sekali ya. Benar. Untuk merawat dan misalnya mengedukasi tentang satwa gitu. Baiknya diperhatikan lagi. Sebenarnya yang aku tangkap dari jauh dan evaluasi lagi. Yang aku tangkap nih Mpok dari komentar netizen. Iya. Mereka tuh nggak mempermasalahkan Alshad punya penangkaran, tapi jangan
exposure-nya tuh jangan terlalu berlebihan aja sih. Iya. Ya nggak sih? Banyak yang bilang juga nih kalau mau bikin konten sama hewan atau enggak kenapa nggak kayak Panji aja. Katanya gitu. Panji petualang ya. Panji petualang atau banyak juga loh yang kayak istilahnya pecinta hewan dan pelestarian hewan gitu dan memang mereka terjun langsung ke lapangan. Iya. Kayak gitu. Tapi mungkin di sini lagi-lagi kita ingat lagi bahwa dia punya sumber daya. Iya. Ya, dia punya sumber daya dan tanggung jawab juga. Iya, dan bertanggung jawab dan memang maksudnya di sini nggak ada salahnya kan, lagi-lagi dia juga ini juga nggak bisa dilepaskan sembarangan dan kayak gitu. Cuma itu ya buat ini aja deh, buat referensi ponakan gimana nih pendapatnya gimana nih. Ini menarik banget ya obrolan kita tuh dari tadi kayak terlepas dari orangnya yang mengkontroversi ya. Iya. Ini topiknya menarik juga. Menarik kan gitu karena memang apa ya argumen dari dua-duanya tuh sama-sama kuat ya. Nah, bener. Ya kan yang pro lumayan iya juga ya. Iya, yang kontra juga iya juga. Gimana sih? Iya kan? Kayak gimana nih menurut kalian? Damn, komen aja gak sih? Komen dong, kita lihat nih di komentar banyakan yang pro atau yang kontra. Udah yuk kita pamit dulu kali ya, udah sekian aja nih, udah lumayan banyak banget ya obrolan tentang Alsyad. Mulai dari kenapa sebabnya, terus isinya kayak gimana, terus dari sisi kemana-mana banget ya, kemana-mana banget. Ya. Apa nih kira-kira yang kelewat, komen juga ya. Pokoknya ikutin terus, ini seru banget ya. Kita tunggu aja kelanjutannya gimana dari BBKSDA. Semoga semuanya lancar, semuanya cepet. Kita doakan yang terbaik untuk Alsyad juga. Sabar juga yang sabar Alsyad, pasti sakit hati juga ya dia ya. Tinggal kematian itu juga pasti sayang banget ya juga, pasti itu nggak bisa dipungkiri. Ya udah kita pamit dulu ya. Jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman dan keluarga kalian. Kita pamit dulu. Oke. Begitu, kamu pro atau kontra? Dadah. Dadah.